Baik, di video ini kita akan belajar terkait keyword clustering atau dalam bahasa Indonesia artinya pengelompokan kata kunci. Teknik SEO ini adalah teknik yang sangat powerful, makanya Anda perlu banget belajar bagaimana cara mengelompokkan kata kunci, terutama untuk kata kunci yang memang mirip, dan bagaimana cara praktis agar kata kunci tersebut bisa dikelompokkan. Kenapa kita belajar keyword clustering? Karena ya lagi-lagi search engine Google menyukai hal tersebut. Nah, dengan mengelompokkan kata kunci yang memiliki intent yang sama dan meaning yang sama, kita itu artinya memperkuat artikel yang kita buat, dan kontennya pun jadi lebih komprehensif, lebih lengkap. Jadi dari sisi search engine juga melihat konten Anda yang begitu lengkap lebih disukai gitu, lebih menganggap konten Anda tuh lebih valuable gitu, karena ada beberapa kata kunci yang dikelompokkan di artikel tersebut dalam sebuah artikel yang sama. Jadi artikelnya kaya gitu, orang nggak usah cari informasi untuk buka website lain. Di artikel Anda yang sudah dikelompokkan tadi sudah cukup informatif. Di sisi lain, adanya pengelompokan ini membuat konversi juga lebih baik. Si visitor gitu ya, atau calon pembeli atau calon pengguna jasa gitu, juga akan lebih trust terhadap penyedia artikel atau penyedia jasa yang menyajikan sejumlah artikel yang informasinya lengkap. Artinya penilaian dari prospek atau calon pembeli terhadap website tersebut atau penyedia jasa yang websitenya sedang dia lihat itu, ya trustnya lebih bagus gitu ya, dianggap oh ini lebih paham ini terhadap masalah yang mereka hadapi, dan ini sangat logis ya. Juga kalau kita bicara tentang struktur lengkap sebuah website gitu, dengan adanya clustering atau pengelompokan keyword yang sama dalam satu artikel, jadi websitenya juga lebih rapih, lebih teratur artikelnya gitu. Jadi tidak sampai terjadi pengulangan di banyak artikel. Jadi kan kadang sering nemu ya website nggak di cluster gitu kontennya. Jadinya satu artikel ngebahas A, B, C, dan di artikel lain ada bagian-bagian seperti bagian A dan B-nya tuh diulang lagi gitu, ceritain lagi. Bagi user yang lagi nyari informasi kadang ya itu cukup mengesalkan sih, karena dia harus baca informasi yang sama dan berulang, padahal dia sebelumnya udah baca gitu di artikel yang lain. Masih terkait struktur, jadi internal linking juga lebih enak sih kalau artikelnya sudah terkelompok dengan baik. Terkait rencana atau content planning juga ya lebih bagus gitu. Lebih sedikit artikel yang dibuat sebenarnya, dan tanpa pengulangan. Jadi yang kalau udah dikelompokkan itu, jadi mungkin tadinya ada 100 keyword misal, kalau udah dikelompokkan mungkin hanya tinggal 10 atau 20 artikel saja gitu. Karena pastinya sih kalau kita telaah beberapa artikel atau beberapa keyword itu maksudnya punya meaning yang sama gitu. Nah, fungsi keyword clustering itu yaitu keyword-keyword yang punya meaning yang sama, arti yang sama, dikelompokkan dalam satu artikel yang sama gitu. Jadi sangat logis tadinya kita mau nembak 100 keyword jadi cuma 10 atau 20 artikel saja gitu. Karena sebagian besar artikel atau sebagian besar keyword ternyata memiliki arti yang sama atau tujuan atau intens yang sama. Ya jelas ini juga karena tadinya kan dasarnya ada 100 keyword, artinya ada 100 artikel ya. Dengan pengelompokan ini mungkin ya pasti akan reduce itu effort untuk bikin artikelnya juga jadi lebih cepat, karena yang tadinya 100 jadi 20, human cost-nya juga lebih rendah, dan pasti websitenya jadi lebih beres sih. Nah, dengan pengelompokan keyword juga kita jadi lebih paham tentang user intent gitu. Jadi sebenarnya user ini ketika cari keyword ini tuh arahnya mau apa sih gitu, informasi apa yang mau dicari gitu. Dengan bantuan keyword yang lain kita akan memahami oh arahnya ke sini gitu secara utuh. User tuh sebenarnya cari informasi ini. Nanti call to action-nya juga udah jelas gitu. Jasa atau produk yang ditawarkannya nanti apa. Udah bisa spesifik banget gitu. Dan bahkan mungkin bisa lebih dari satu atau dua produk atau jasa yang bisa ditawarkan kalau intentnya jelas. Dan bahkan beberapa intent yang sebelumnya mungkin tidak terpikirkan dengan hanya satu keyword saja, dengan melakukan pengelompokan ada lebih dari satu atau dua keyword, kita akan
ketemu intent baru yang sebelumnya memang tidak terpikirkan gitu. Oh, bisa dibahas ini gitu. Yang turunan dari masalah-masalah yang dihadapi oleh orang lain. Nah, ini terkait branding juga ya. Jadi secara keseluruhan ketika user atau pengguna atau visitor melihat artikel yang bagus, tertata baik, lengkap, informatif, dan pasti juga ini akan menaikkan brand awareness dari si pemilik websitenya, dan arahnya nanti bakal ya kemungkinan user bakal share dan ada yang masuk ke mindset si user bahwa si penyedia jasa ini bagus. Mungkin nanti cari informasi nggak googling lagi, langsung buka websitenya. Manfaatnya banyak. Nah, cara pengelompokannya kita harus paham yang namanya kunci semantik atau dalam bahasa Inggrisnya semantic keyword. Jadi semantic keyword ini adalah pemahaman ya kita terhadap sebuah frasa dibandingkan dengan frasa lainnya, hubungannya apa gitu dalam hal arti dan konteks yang nanti akan dibicarakan. Nah, itu dengan memahami semantik keyword kita akan tahu apakah satu keyword satu dan lainnya tuh bisa dikelompokkan atau tidak gitu. Atau dia harus terpisah dalam artikel yang berbeda gitu. Ketika dia memiliki arti dan konteks yang sama ya dia bisa dikelompokkan gitu. Jadi semantik keyword itu adalah kata-kata kunci yang memiliki kedekatan dalam hal arti dan seringnya memiliki konteks yang sama. Contohnya misalkan salon untuk kucing dan salon untuk binatang peliharaan. Nah, dua kata atau dua frasa tersebut itu memiliki semantik yang berdekatan gitu. Dia sama-sama dalam rumpun kata kunci yang berhubungan dengan salon untuk hewan peliharaan gitu. Karena salon untuk kucing, salon untuk anjing dan lain-lainnya itu bisa dalam semantik yang sama, intent yang sama. Cuma bedanya kan kalau dia kalau lebih spesifik menunjuk satu binatang peliharaan, ya itu berarti pembahasannya lebih komprehensif gitu. Tapi secara garis besarnya bisa ditarik nih bahwa salon untuk anjing dan salon untuk kucing itu bisa dikelompokkan ke dalam satu artikel namanya salon untuk binatang peliharaan gitu ya. Jadi kita bisa buat sebuah artikel besar yang panjang yang nanti bicara tentang salon untuk binatang peliharaan secara detail. Nanti di headernya ya bicara tentang secara umum ya, salon untuk binatang peliharaan secara umum itu. Nanti ya headernya ya nanti bicara tentang salon untuk kucing, salon untuk anjing dan binatang lainnya gitu. Nah, itu bisa bikin satu artikel besar tuh yang tadinya mungkin terpecah-pecah gitu. Dan nantinya juga arahnya ke depannya juga bisa nanti buat artikel yang lebih spesifik misalkan untuk salon untuk kucing gitu. Nah, nanti bikin artikel terpisah, nanti interlinking dari atau bikin link dari artikel yang besarnya. Nah, gitu enaknya. Jadi kita bikin pengelompokan keyword itu seperti itu. Jadi keyword yang bisa disatukan dalam satu rumpun kita kumpulkan dulu, bikin artikel besarnya, lalu kedepannya kita bisa planning gitu, bikin artikel yang lebih spesifik dari itu. Dan nanti supaya langsung nge-rankingnya juga bagus, bikin backlink dari artikel besarnya. Konsepnya kayak gitu. Jadi di search engine juga, nah itu ada logika semacam itu gitu. Google juga melihat ada interlinking ke artikel yang lebih spesifik buat user. Jadi secara konteks website secara keseluruhan Google akan paham bahwa website ini adalah informatif terkait di niche tertentu gitu. Jadi dari artikel yang gemuk itu ya, yang besarnya itu juga bakal nanti nge-ranking tuh yang kata-kata kunci yang kecilnya juga nanti akan ikut masuk di situ. Itu sih arahnya. Jadi kenapa harus dikelompokkan, kenapa kita harus ngerti semantik keywordnya, karena nanti kita bikin artikel besar yang informatif, yang semua informasi dalam rumpun yang sama ada di sana. Nah, kalau user mau lebih spesifik lagi, nah kita ada interlinking. Oke, di video berikutnya kita bakal bahas terkait dengan perencanaan keyword dan artikel. Sampai jumpa di video berikutnya.